Hai, welcome to my channel. Kenalin, nama aku Istri Kusuma. Jadi di video ini sekarang aku pengen bikin video tentang Q&A karena udah lama banget aku nggak bikin video. Jadi aku kemarin kepikiran aja buat bikin video Q&A karena banyak banget dari kalian yang emang suka nanya-nanya ke DM, terus juga yang banyak yang komen-komen juga di YouTube. Dan ya maaf banget aku baru bikin video hari ini karena emang dari kemarin-kemarin aku kayak sibuk, aku sidang UP juga, terus dari kemarin-kemarin tuh aku ngambil matkul yang emang agak berat gitu, jadi ya aku nggak sempat bikin video. Oh ya, sebelum nonton videonya jangan lupa dulu di like and subscribe ke channel aku karena nanti selanjutnya aku bakal bikin lagi tentang Psy Talk atau Psychology Talk. Jadi buat kalian yang gak mau ketinggalan video aku selanjutnya, klik notification yang tanda lonceng juga di bawah. Oke, langsung aja kita ke videonya, keep on watching. Ini pertanyaan yang pertama, harus fasih bahasa Inggris gak sih kak buat masuk psikologi? Jawabannya, kalau misalkan fasih atau enggak sih menurut aku enggak ya. Aku juga nggak tahu kenapa, ini bingung dari kemarin, kayak banyak banget yang nanya, kak harus fasih nggak sih bahasa Inggris, kak harus fasih nggak sih bahasa Inggris. Aku tuh kayak, emang kalian tahu dari mana sih informasi ini gitu, padahal aku aja dulu sebelum masuk psikologi tuh kayak nggak ada info-info ini gitu. Menurut aku sih ya, kalau misalkan univnya masih di Indonesia atau univnya itu nggak yang taraf internasional, ya nggak perlu fasih bahasa Inggris. Karena walaupun emang di psikologi itu emang banyak banget kayak buku-buku dari luar, buku-buku bahasa Inggris, kayak jurnal-jurnal bahasa Inggris, ya kalian nggak perlu fasih juga nggak apa-apa, karena kan maksudnya masih bisa pakai kamus, masih bisa kayak pakai translate Google kayak gitu. Jadi nggak perlu yang ngomongnya fasih juga ya. Jadi kalau misalkan ada tugas yang emang harusin kalian nge-translate dari Inggris ke Indonesia, ya kalian kan masih bisa pakai translate gitu. Maksudnya nggak perlu fasih-fasih banget lah gitu, yang penting kalian ngerti bahasa Inggris lah sedikit gitu kan. Nah terus selanjutnya, kuliah psikologi itu susah nggak sih kak? Kalau susah itu subjektif, maksudnya setiap orang tuh punya persepsi yang berbeda-beda nganggap itu tuh susah atau enggak gitu. Ya kalau menurut aku susah, belum tentu menurut kalian susah juga kan gitu. Cuman secara garis besar dibilang susah sih, ya setiap fakultas juga ada susahnya, ada gampangnya gitu. Nah kalau di sini aku mau nyeritain aja kalau di psikologi itu susahnya di pas praktikum sama penelitian, yaitu ya menurut aku pribadi, cuman kan orang bisa beda-beda juga gitu. Jadi intinya kayak setiap fakultas itu punya kesulitan dan kemudahan masing-masing gitu. Nggak mungkin semuanya gampang, nggak mungkin semuanya juga susah gitu. Pasti ada fase-fase dimana itu tuh susah dan ada juga yang fase yang mudahnya gitu. Kalau praktikum itu sebenarnya praktikumnya menurut aku sih gampang ya, maksudnya prakteknya, tapi yang bikin susah itu adalah pas bikin laporannya gitu, karena laporannya itu kadang verbatim ya gitulah. Pokoknya ntar kalian bakal ngerasain sendiri praktikum itu ribetnya kayak gimana. Pokoknya kalau udah musim-musim banyaknya praktikum tuh pasti kayak capek banget, bakal sibuk banget kuliahnya. Terus kalau yang penelitian itu paling kayak metodologi penelitian atau usulan penelitian, terus kayak kapita selekta, pokoknya kayak medpen, skripsi, ya gitulah. Itu kan penelitian masuknya. Sebenarnya gampang, tapi yang bikin ribet itu bikin laporannya sih jujur kalau aku pribadi, karena ya bikin laporan itu ya susah gitu, kayak ntar di feedback lagi, direvisi lagi, terus bikin lagi gitu sih. Itu yang bikin ribet sebenarnya. Yang ketiga, pernah gak nyesel kuliah di psikologi? Kalau aku sih sempat terfikirkan gitu ya, maksudnya sempat pernah nyesel sedikit waktu di awal-awal masuk psikologi gitu, karena waktu itu kan aku emang masih bingung sebenarnya aku mau masuk fakultas mana gitu ya. Cuma seiring berjalannya waktu, psikologi rame juga ya, terus psikologi kayak sebenarnya bermanfaat juga kan buat kita gitu, bermanfaat buat kita, buat orang lain, terus buat nanti kalau kita punya anak misalnya, dia udah kesini-sini ya dinikmatin aja lah kuliahnya gitu. Yang tadinya nyesel karena mungkin pelajarannya masih belum terlalu kerasa psikologinya gitu pas di awal semester, cuman pas kesini-sini makin kerasa pelajaran psikologinya, makin kayak seneng aja gitu. Malah yang keempat, suka duka kuliah di psikologi gimana kak? Kalau sukanya sih menurut aku ya enaknya itu sih dapat ilmu psikologinya yang emang bisa berguna buat kita, buat orang lain. Terus juga nanti kalau misalkan punya anak kan itu lumayan ya ilmunya bisa kepake juga gitu. Yang kedua sih kalau menurut aku ya kita tuh bisa ngelatih empati, terus juga kayak ngelatih komunikasi. Kalau misalkan kalian yang emang ngerasa kalian tuh dalam komunikasinya kurang bisa kelatih, atau misalkan kalian ngerasa kalian susah bersosialisasi, menurut aku kalau di psikologi itu lebih terlatih sih. Apalagi kalau kalian ikut BEM kayak gitu, organisasi atau UKM gitu ya, itu makin terlatih lagi sih komunikasi kalian. Terus kalau dukanya kuliah di psikologi, kayaknya setiap mahasiswa di semua fakultas sama sih dukanya itu, kayak pas lagi nyusun skripsi. Ya aku kan sekarang lagi nyusun ya itu sih maksudnya bener-bener kayak oh kayak gini toh rasanya nyusun skripsi itu, kayak gitu, kayak aku bener-bener kayak gimana ya, ngerjainnya tuh kayak bingung aja gitu. Maksudnya sebenarnya gampang ya, tinggal ngerjain bab 1, bab 2, bab 3 gitu, tapi
apa ya, karena skripsi itu kayak bener-bener kita mikir banget pakai otak yang bener-bener nganalisa, bener-bener nyari data ke lapangan langsung, bener-bener terjun ke masyarakat gitu. Ya udah itu sih yang bikin susah tuh kayak ya ntar lah kalian ngerasain sendiri lah ya. Ntar aku mungkin bakal bikin video tentang rasanya gimana jadi mahasiswa tingkat akhir mungkin ya. Terus duka yang kedua capek sih. Sebenarnya capek juga nggak fakultas psikologi doang sih yang capek. Maksudnya pasti fakultas lain juga ngerasa capek gitu. Tapi capeknya itu beda-beda. Kalau di psikologi itu menurut aku capeknya di praktikum sama penelitiannya gitu. Terus kalau misalkan di fakultas lain mungkin capeknya dalam hal apa mungkin aku nggak tahu ya. Kalau anak IPS nggak apa-apa ambil psikologi. Kalau anak IPS gitu ya, karena kalau di swasta menurut aku semua univ swasta itu kayaknya sih ya, kalau kalian mau dari IPA atau mau dari IPS itu pasti diterima, pasti boleh-boleh aja gitu. Kecuali kalau misalkan kalian mau ke universitas yang emang negeri kayak Unpad nih misalnya. Kalau nggak salah Unpad itu ngambilnya khusus buat anak IPA aja gitu. Nah kalau di UI kalau nggak salah khusus buat anak IPS aja gitu. Ya pokoknya kalau di negeri sih pasti dilihat IPA IPS-nya gitu. Cuman kalau di swasta sih pasti diterima-terima aja gitu. Karena kan kalau di swasta mah apa ya, ya mereka kan butuh mahasiswa juga gitu. Maksudnya bedalah sama negeri gitu. Kalau di negeri kan emang ketat banget kan pendaftaran, terus penerimaan mahasiswanya juga ketat banget, beda sama di swasta. Kalau di swasta itu pasti kebanyakan ya diterima-terima aja lah kasarnya gitu. Walaupun emang swastanya bagus, cuman ya kebanyakan swasta kayak gitu sih. Cuman walaupun kayak gitu tetap ada seleksi juga sih di swasta, nggak asal terima juga gitu. Jadi ada standar minimal nilai kalian berapa rapotnya, terus juga ada tes USM juga biasanya kalau di swasta gitu. Banyak penelitian nggak sih kak kalau di psikologi? Kalau penelitian mungkin tadi udah aku jawab ya. Kalau penelitian kayak apa ya, kalau di aku tuh kayak psikologi Islam 5 itu penelitian kayak skripsi banget, cuman bedanya itu dalam bentuk kelompok aja ngerjainnya. Terus ada juga yang metodologi penelitian. Terus ada lagi apa ya, bimbingan karir. Maksudnya bukan lebih ke penelitian sih, tapi lebih kayak ambil data lapangan mungkin ya. Banyak sih pokoknya. Kalau ditanya banyak apa enggak, banyak banyak penelitian. Kayaknya nggak di psikologi doang sih, mungkin di fakultas lain juga sama banyaknya. Matkul yang susah apakah di psikologi? Kalau matkul yang susah, balik lagi, itu subjektif. Maksudnya nggak semua yang aku bilang susah, menurut kalian juga nanti bakal susah juga gitu. Cuman kalau menurut aku pribadi nih ya, yang menurut aku susah tuh studi kepribadian, psikologi umum. Pokoknya yang lebih ke apa ya, analisa-analisa gitulah, kayak hafalan. Karena kan kalau misalkan psikologi umum sama studi kepribadian itu benar-benar kayak banyak banget materinya. Ya kalau misalkan kita belajar di kelas nih ngerti gitu, tapi pas udah ujian atau UTS atau UASnya gitu ya, karena banyak banget materinya, jadi kayak apa ya, kayak kecampur-campur gitulah. Pokoknya kayak yang susah tuh pas ujiannya gitu. Terus kalau statistika banyak yang nanya juga nih, statistika susah nggak sih? Kalau statistika itu lebih ke ribet sih, maksudnya apa ya, cara penghitungannya itu kayak ribet pakai rumus-rumusnya gitu. Kalau kalian yang nggak suka matematika mungkin ya nggak bakal suka mungkin ya, karena psikologi agama selalu adanya di saintek doang atau enggak? Kalau menurut aku, kalau psikologi agama itu bukan tergantung saintek atau sosum ya. Maksudnya kalau psikologi agama kayaknya tergantung universitasnya deh. Maksudnya kalau universitasnya emang berbasis Islam pasti ya ada psikologi agama Islam gitu. Kayak di aku kan berbasis Islam gitu ya. Jadi aku belajar psikologi Islam gitu. Psikologi Islam 1, 2, 3, 4, 5. Terus kalau yang universitasnya Kristen mungkin aku kurang tahu sih, tapi kayaknya ada juga sih, cuman aku kurang tahu juga. Tapi kalau untuk psikologi agama pasti tergantung univnya itu berbasis Islam atau enggak berbasis Kristen. Terus hafal juz Al-Quran nggak di univ kakak? Oh mungkin dia tahu kali ya, univ aku tuh berbasis Islam. Nah kalau misalkan di univ aku walaupun berbasis Islam itu nggak perlu hafal juz Al-Quran. Yang penting kalian tuh bisa ngaji, karena kalau di univ aku tuh untuk awal masuk itu ada pesantren gitu. Jadi kayak pesantrennya itu cuma berapa hari ya, kayak 3 hari apa 7 hari gitu, lupa. Ada pesantren yang emang kalian nanti bakal ada ngaji, terus juga kayak tahajud yang gitu-gitu. Jadi nanti bakal dites Al-Quran juga gitu. Sebenarnya kalian nggak perlu hafal Al-Quran, tapi kalian harus bisa baca Al-Quran. Malas hafalan sama hitungan cocok nggak kak masuk psikologi? Sama tips belajar yang baik kayak gimana? Kalau menurut aku ya, kalau misalkan kalian nggak suka hafalan, terus nggak suka hitungan, terus kalian sukanya apa dong? Maksudnya ada orang yang pasti memiliki kemampuan salah satu, yaitu di hafalan atau enggak di hitungan. Kalau kalian nggak suka, ya terus kalian sukanya apa gitu?
Ya sebenarnya aku bingung aja sih, mungkin kalian itu suka antara hafalan sama hitungan, cuman kalian tuh gak sadar gitu. Kalau aku sendiri, aku sadar aku lebih suka hitungan dibandingkan hafalan, karena setiap ada matkul yang hitungan kayak semangat aja gitu. Jujur ya, aku kalau di psikologi tuh aku lebih suka pelajaran statistik dibandingkan pelajaran lainnya, karena ya aku emang lebih senang hitungan gitu, maksudnya dibanding hafalan. Sebenarnya aku tuh mikir kayaknya aku emang kurang cocok di psikologi karena lebih suka hitungan dibanding hafalan. Tapi ya selama pengalaman aku kuliah sampai sekarang, ya aku bisa-bisa aja kok ngejalaninnya gitu, walaupun aku suka hitungan gitu ya, tapi aku tetap bisa ngejalaninnya gitu. Ya balik lagi ke usaha kalian, walaupun kalian misalkan gak suka atau misalkan kalian ngerasa ngerasa gak bisa gitu ya, kalian tuh bisa kok asalkan kalian berusaha gitu. Mungkin kalian bisa tes minat bakat kalau emang kalian bingung sebenarnya kalian tuh potensinya di mana, biar kalian tuh tahu ntar cocoknya di mana sih atau masuk fakultas apa sih gitu. Terus untuk tips belajar yang baik, sebenarnya aku sendiri nilainya nggak bagus-bagus amat, biasa aja lah gitu ya. Tapi kalau misalkan dari diri aku pribadi, dari yang SMA-nya belajar yang benar-benar gak bener banget menurut aku ya, aku tuh kayak gak bener banget lah waktu SMA. Benernya tuh cuman pas awal-awal masuk SMA aja, tapi pas kesini kayak udah males banget gitu belajar. Nah, ketika aku masuk kuliah, terus aku kayak kaget gitu loh, kayak ya sebenarnya cara belajarnya sama, tapi karena pas kuliah tuh bener-bener mandiri gitu ya, ya aku jadi kayak ngusahain buat belajarnya sungguh-sungguh banget gitu. Pas awal-awal tuh aku kayak bingung sih sebenarnya ini cara belajar aku tuh kayak gimana sih gitu. Nah, aku pas awal tuh cari tahu dulu, aku termasuk ke auditori, visual, atau kinestetik, itu cara belajarnya gitu ya. Nah, ternyata pas aku dites, waktu itu aku dites di GO waktu les, waktu SMA, ternyata aku tuh masuk ke kinestetik. Berarti aku tuh cara belajarnya tuh harus sambil dipraktekin atau enggak sambil sambil gerak-gerak gitulah. Maksudnya cara belajarnya tuh nggak yang cuma dibaca doang, tapi ada ada gerakan-gerakan yang mungkin bisa aku lebih ingat gitu, maksudnya si pelajarannya gitu. Nah, dari situ aku ya udah, berarti cara belajar aku tuh harus sambil ngebayangin juga gitu, kayak sambil digerak-gerakin gitu. Berarti itu kan aku udah tahu cara belajar yang benar buat kinestetik tuh kayak gimana. Nah, buat kalian juga yang belum tahu cara belajar yang benar gimana, kalian coba cari tahu dulu, kalian masuk ke auditori, visual, atau kinestetik. Nah, dari situ nanti kalian cari tahu lagi lebih lanjut cara belajar yang benar buat visual, auditori, kinestetik tuh kayak gimana gitu. Statistika yang dipelajari itu secara keseluruhan atau bagian materi tertentu aja. Jadi kalau menurut aku pribadi, kalau statistika secara keseluruhan itu dipelajarinya sama anak-anak fakultas statistika gitu. Kalau misalkan kita yang di fakultas psikologi ya nggak mungkin lah, maksudnya mempelajari semua secara keseluruhan statistika gitu. Pasti bagian-bagian tertentu aja yang emang berpengaruh buat semester-semester selanjutnya gitu. Karena menurut aku sih ya, ini persepsi aku aja, kalau statistika di psikologi itu fungsinya buat nanti kita skripsi. Jadi kayak kita tuh ngitung populasi, ngitung sampel, ya dasar-dasar lah gitu, bukan yang statistika yang benar-benar statistika banget, anak statistika, fakultas statistika gitu. Maksudnya pelajaran statistikanya itu berapa semester, Kak? Kalau untuk statistika di UNIF aku itu 2 semester, jadi ada statistika deskriptif dan statistika inferensial. Terus yang satu lagi yang mengenai hitungan itu ada psikometri. Nah, psikometri itu di semester 5 apa 4 gitu ya. Jadi ada 3 pelajaran hitungan, yaitu statistika deskriptif, inferensial, dan psikometri. Itu berarti ada di 3 semester. Nah, saya mau nanya, gaji psikologi kalau boleh tahu berapa ya? Kalau gaji aku jujur aku nggak tahu, karena kalau gaji sih kayaknya beda-beda. Menurut aku ya kalau jadi psikolog di rumah sakit swasta kayaknya lebih mahal ya. Tapi kalau di rumah sakit negeri kayaknya bakal ya mungkin lebih murah sih kayaknya. Aku juga nggak tahu, tapi tergantung rumah sakitnya. Itu klinis yang baru S1 itu kerjanya apa aja sih, dan terus kalau udah ambil psikologi profesi bisa jadi apa aja. Nah, kalau buat kalian yang lulusan S1 psikologi itu bisa kerja di perusahaan, karena kebanyakan kayak cutting-cutting yang udah alumni psikologi yang aku kenal itu banyak banget yang jadi HRD di perusahaan gitu. Dan ada juga yang ikut ke biro gitu, maksudnya ke biro psikologi dan mereka ngelamar jadi tester, dan juga ada yang jadi pemeriksa alat-alat tes psikologi gitu. Kalau misalkan kalian yang ikutan tes minat bakat, nah nanti orang-orang dari psikologi itu yang meriksa hasil tes kalian itu yang di biro itu. Jadi aku kurang tahu banyak sebenarnya kalau untuk S1 itu kerjanya ngapain aja, karena aku sendiri belum tahu nanti aku mau kerja apa gitu ya. Nanti kalau misalkan aku ada info lagi, aku bakal bikin video khusus tentang bidang karir psikologi. Dan kalau misalkan yang udah ngambil psikologi profesi, tergantung profesinya apa. Profesinya itu ada yang klinis dewasa, ada yang klinis anak, ada yang perkembangan. Apa bedanya psikologi pendidikan sama psikologi yang biasa? Kan ada PTN yang psikologinya pendidikan. Terus kalau kuliah di psikologi pendidikan itu udah pasti jadi guru BK atau peluang kerjanya sama kayak psikologi biasa. Kalau psikologi pendidikan, setahu aku aja nih ya, maaf kalau salah,
Kalau psikologi pendidikan itu kalau nggak salah di UPI, jadi itu tuh lebih ke bidang apa ya, bidang pendidikan yang kayak buat sekolah gitu, jadi kayak lebih ke guru BK mungkin ya. Tapi setahu aku di UPI juga ada jurusan khusus BK sih, kan sebenarnya aku juga belum begitu tahu banget, tapi yang pasti kalau psikologi pendidikan itu kebanyakan emang terjunnya di sekolah-sekolah gitu, kayak misalkan jadi guru BK dan sebagainya gitu. Menurut pengalaman kakak, emang psikologi itu sibuk banget ya, atau masih bisa untuk jalan sama hangout gitu? Kalau misalkan untuk masalah hangout atau sibuk itu sebenarnya tergantung kalian, karena kan itu tergantung manajemen waktu kalian juga, kalian bisa ngebagi waktu atau enggak gitu. Kalau aku sendiri, aku selalu bikin kayak schedule board gitu, kayak di tembok, terus aku tempelin schedule boardnya, terus aku tulis hari ini aku ngapain, hari ini ngapain gitu. Jadi biar tertata rapih juga sih, maksudnya biar ke manage waktunya gitu. Sebenarnya aku tuh bikin manajemen waktu itu tuh semenjak aku ikutan BEM sih, karena kan kalau BEM itu banyak rapat, banyak kegiatan. Nah dari situ aku mulai untuk manajemen waktu lah gitu, biar nggak keteteran gitu kan. Kalau dari aku sendiri, aku masih bisa-bisa aja main gitu, karena waktu semester 1 itu masih banyak waktu buat main. Nah pas udah kesini-sini jadi jarang main aja sih. Ya gak mungkin lah kalian gak bisa main sama sekali, ya pasti ada waktu buat main lah gitu, asal kalian pinter-pinter bagi waktunya aja. Terus selanjutnya, Kak, apakah univ yang psikologinya akreditasinya masih B ngaruh sama nyari kerja nanti nggak? Makasih sebelumnya Kak. Kalau akreditasi menurut aku ngaruh. Kenapa aku kuliah di univ aku yang sekarang itu karena ya emang akreditasinya juga bagus gitu. Dan karena sayang aja sih, maksudnya kalau akreditasinya kurang bagus tuh perusahaan tuh ngeliat juga sih, karena mama aku juga kerja di perusahaan gitu. Ya aku jadi tahu gitu, ternyata perusahaan itu bener-bener kayak ngeliat banget univ kita dan ngeliat IPK juga sih. Jadi menurut aku penting banget sih buat kalian harus nyari akreditasi univ yang emang bagus gitu.